Adek, Mas. Iya. Pada mau sekolah nggak? Mau. Halo semuanya. Jumpa lagi kita di mana? Daily Inson. Yeay. Jadi hari ini gue rencananya mau ngebahas tentang sekolah anak. Kemarin tuh ada yang nanya anak-anak sekolah di sini kayak gimana, kurikulumnya, bahasanya, biaya, dan lain-lain. Dan lagi ada yang nanya mereka tuh ada rencana pindah ke sini. Kira-kira butuh apa aja yang perlu disiapin dan lain-lain. Nah nanti semoga gue bisa sharing berdasarkan pengalaman gue kemarin dan bisa membantu lah tambahan info supaya lebih jelas. Oke, ikutin terus ya videonya. Oke, kita mulai dari mana dulu nih kira-kira? Tahun ajaran. Tahun ajaran di sini itu mulainya bulan September, nggak kayak di Indonesia yang mulainya bulan Juli. Jadi awal September mereka mulai school. Kemarin sih anak gue per tanggal 30 Agustus kayak ada semacam induction gitu. Jadi cuma datang ke sekolah buat tahu nanti ruang kelasnya di mana, nggak ngapa-ngapain. Habis itu pulang, baru tanggal 1 Septembernya mereka start untuk mulai sekolah. Terus pembagian masa waktu sekolah, apa ya namanya istilahnya? Pokoknya kalau di Indonesia kan dibagi per semester tuh 6 bulan. Nah kalau di sini tuh namanya per term atau per cawu, kayak kita zaman sekolah dulu kali. Gue kali. Jadi dulu kan pas SD, gue sempet SD, SMP sama SMA ya, lupa deh. Pokoknya itu sempet percawu kan. Jadi tiap 4 bulan sekali. Nah di sini pun kayak gitu. Jadi ada term 1, term 2, term 3. Nanti mereka berakhirnya itu akhir tahun ajaran itu mulai bulan Juli. Jadi dari bulan Juli sampai awal September tadi kita libur panjang. Terus hari permulaan kegiatan, mau kegiatan sekolah ataupun yang ngantor, itu dimulainya di sini tuh hari Ahad. Jadi sampai hari Kamis. Jadi Jumat sama Sabtunya itu libur, kita weekend. Oh yeah. Ketukar nggak sama kebiasaan di Indonesia selama ini? Sempet bingung, cuman alhamdulillah habis itu sih lancar-lancar aja. Cuman ya kadang ngerasa aneh sih pas ketika Ahad tuh kita harusnya kan libur, tapi ternyata harus mulai kegiatan baru lagi. Terus bahasa ini pertanyaan yang sering banget gue denger. Orang-orang pasti bertanya-tanya, karena kita kan tinggal di negara Arab. Apakah kita komunikasi dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa ibu, bahasa tubuh? Jadi karena di sini banyak pendatang, jadi mayoritas di sini kita komunikasi pakai bahasa Inggris. Terus anak-anak pun di sekolah juga pakai bahasa Inggris. Tapi ada pelajaran Arabik, dan pelajaran Arabik ini tuh kayak wajib di seluruh sekolah kayaknya. Termasuk pelajaran Islamik bagi yang Muslim. Nah untuk pelajaran Arabik ini sendiri mulai dari TK pun mereka juga udah wajib tuh udah diajarin, karena adiknya yang kecil nih dia pun juga belajar Arabik. Kalau belajar Arabik di sekolahnya tuh kayak gimana? Gurunya native atau enggak? Nah itu kayaknya tergantung sekolahnya. Jadi kebetulan sekolahnya si kakaknya sama adiknya nih kepisah, bukan satu sekolah. Kakaknya kan di di sekolah internasional. Nah itu di sana dia dibagi 2 kelas, grup A dan grup B. Grup A itu kayak mungkin native, untuk native yang murid yang khusus, memang dia kesehariannya itu udah biasa Arabik, jadi mungkin orang lokal atau enggak orang Arab lainnya yang memang sudah mengerti bahasa Arab. Jadi penjelasan gurunya pun semuanya dalam bahasa Arab. Nah ada lagi yang kelompok B termasuk si anak gue ini yang kita komunikasinya itu nggak pernah pakai Arabik.
Jadi penjelasannya itu dalam bahasa Inggris. Jadi misalnya angka nih, kalau kita kan wahidun 1 isnainun 2. Nah ini dia misalnya nggak diajarin wahidun misalnya 1 isnaini 2 gitu. Tapi kalau misalnya yang kelompok A tadi itu dia bener-bener full bahasa Arab. Terus beda lagi nih sama adiknya, dia kebetulan sekolahnya kan di sekolah nasional. Kalau untuk pelajaran yang lain, komunikasi sih tetap dalam bahasa Inggris. Tapi pas giliran Arabik, gurunya dari awal sampai akhir ngomongnya bahasa Arab semua. Gue pusing. Anak gue ngerti apa enggak? Gue nggak tahu. Gue ngerti apa enggak? Apalagi. Dan gue selalu standby nih yang namanya Google Translate untuk pengen tahu nih dia tuh ngomong apa sih gitu kan, karena gue nggak ngerti sama sekali bahasa Arab. Gue pun ngikutin pakai Google Translate, nggak kekejar juga karena ngomongnya cepet banget cuy. I'm coming back and taking a rap and breaking them up when we coming to taking them and taking them up on my side when they get them taking them out when we singing them back and giving a hit them one jump looking at them. Nah nih kita tanya langsung nih sama si pelaku. Mas, gimana pelajaran bahasa Arab di sekolah? Seru. Serunya gimana? Emang Mas ngerti? Ngerti. Ngerti. Beberapa gak ngerti. Beberapa nggak ngerti. Terus Mas bisa baca tulisan Arabnya? Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Oke, Ibu tes ya. Kita tes nih hasil belajar bahasa Arabnya dia. Pertanyaan pertama, Mas muka, Ismi Atila. kam umrika, Ana umri sab'ah. sab'ah, bukan khamsa. Khamsa itu 5. Oke. Ana atazawku. Ana agazauku bilisan. Oke, artinya apa? Saya merasakan dengan lidah. Merasakan ya. Ana nazaru Ana nazaru di aini. bi'aini. Oke, saya. Saya melihat dengan mata saya. Oke. Ana syamun. Ana syamun di angfi. Ana syamun bi'angfi. Artinya? Saya mencium dengan hidung saya. Oh, I smell with nose. Oke. Sekarang bahasa Arabnya kepala. Raksun. Maksud. Oke. Sip, lulus Mas, lulus. Terus dulu dong. Lagi, terus lagi. Lagi. Oke, tadi kira-kira begitulah pelajaran bahasa Arab anak-anak di sini. Kemarin tuh kebetulan habis assessment, jadi kita mungkin masih fresh. Sebenarnya kalau bahasa kan kalau misalnya nggak dilatih setiap hari mungkin juga akan lupa. Cuman ya kira-kira begitulah. Sekarang kita bahas tentang transport, gimana anak-anak berangkat ke sekolah. Berangkat ke sekolah itu anak-anak bisa pakai bis kuning, atau biasanya anak-anak nyebutnya itu bis gigi kuning. Atau diantar jemput sama orang tua masing-masing. Itu kebijakan masing-masing orang tua sih. Nah kebetulan si kakaknya ini dia kan sekolahnya agak jauh, lumayan jauh sih. Jadi dia di luar kota Abu Dhabi. Jadi gue naikin sama bis kuning tadi. Nah kalau adiknya karena gue belum tega untuk sekolah jauh-jauh, dia yang di dalam kota sini aja. Jadi gue anterin dia, gue antar jemput dia naik taksi. Nah untuk bis kuning ini sendiri sebenarnya sama kayak jemputan aja sih kalau misalnya di Jakarta. Cuman kalau di Jakarta kan biasanya mobilnya kayak mobil kendaraan pribadi gitu ya, atau enggak elf segala macam. Nah kalau di sini tuh kayak seragam bis semuanya, warnanya kuning. Cuman nanti ada tulisannya nih sekolahan mana, sekolah A, B, C, terus atau enggak terus di depannya biasanya tuh ada kode bisnya sama nama drivernya dan nomor telepon drivernya yang bisa dihubungin. Terus aman nggak naik bis? Tega nggak? Nggak tega sih, karena memang kondisinya jauh sekolahnya. Terus aman, insya Allah aman, karena di sini pun juga kecepatan si bis sekolah ini kan dibatasin, dan
kendaraan lain kalau misalnya dia bersebelahan atau nggak di depan sama di belakangnya bis sekolah itu juga harus ada maksimum kecepatan berapa. Jadi insya Allah aman. Terus ya kita pasrahkan ke Allah ya untuk selalu menjaga anak-anak kita. Nah terus di dalamnya juga ada neninya. Ada neninya buat kalau perlu apa-apa, ada butuh apa-apa. Terus itu juga ada CCTV-nya di dalam bisnya itu. Jadi insya Allah masih terkontrol. I see you. Oh ya, jam sekolah. Jam sekolah kayaknya beda-beda tiap level kali ya. Tiap jenjang sekolah misalnya TK, SD, SMP, SMA mungkin beda-beda. Kalau adiknya yang TK itu masuknya jam 7.45, terus keluarnya jam 1. Terus kakaknya ini masuknya sama jam 7.45, tapi keluarnya jam 2.15. Cuman karena si kakaknya ini dijemput sama bis, jadi dia jam 6.25 itu udah mesti standby di tempat pick up-nya. Jadi lumayan pagi karena perjalanannya kan lumayan jauh dan dia harus pick up ke teman-temannya yang lainnya. Pulangnya pun sampai rumah mungkin sekitar jam 3:30 kali ya. Kurikulum tuh di sini ada banyak banget. Jadi kayak ada UK, US, terus IB, terus Kanadian, macam-macam deh pokoknya. Karena banyak pendatang di sini, jadi untuk memfasilitasi anak-anak yang sekolah di sini juga. Nah kebetulan anak-anak gue ini sekolah di kurikulum yang berbeda. Kakaknya itu di kurikulum UK, si adiknya ini di kurikulum US. Kenapa gue pisahin kayak gitu? Karena untuk kakaknya sekolahnya nih lumayan jauh. Gue suka sama sekolahnya tapi lokasinya jauh. Terus untuk adiknya kenapa gue pilih yang US karena gue belum tega nih nyekolahin dia terlalu jauh naik bis sekolah kayak gitu, karena di bis sekolah kan kita nggak boleh nemenin kan, dan lagi ini pertama kali dia sekolah, jadi gue sekolahin aja yang deket-deket sama tempat tinggal kita, dan itu yang kira-kira kita cocok adalah yang kurikulum US tadi. Bedanya apa nih kurikulum antara UK dan US? Kalau US, si adiknya ini dia sesuai dengan jenjang pendidikannya, sesuai dengan umurnya sama kayak di Indonesia. Jadi umur dia 4 tahun, masuknya itu TKA, ntar 5 tahun TKB, atau enggak di sini tuh istilahnya KG1, KG2, Kindergarten 1, Kindergarten 2, nanti dan seterusnya. Itu sama jenjangnya, sama umurnya kayak di Indonesia. Tapi kalau kurikulum UK, si kakaknya ini, dia kan aslinya itu kan masih 7 tahun, dan di Jakarta itu dia kelas 1 SD. Pas pindah ke sini kemarin dia jadi year 2, jadi kelas 2. Ya, jadi dia naik tingkat. Nah, terus sekarang udah ganti tahun ajaran, sekarang dia tuh jadi year 3, padahal teman-temannya masih kelas 2. Jadi kurang lebih bedanya sih kayak gitu, ada perbedaan jenjang pendidikan. Terus mata pelajarannya beda nggak sama yang di Indonesia? Pasti ada yang nanya kayak gitu kan. Gue sebenarnya karena belum pernah di jenjang yang lebih tinggi, jadi kurang paham nih anak-anak kelas 2 di kelas 2 SD di Indonesia tuh pelajarannya apa aja gitu. Karena kemarin kan kita pas pindah ke sini itu udah langsung kelas 2. Kelas 1-nya sih kalau di Indonesia kan pelajarannya ya tambah-tambahan, kurang-kurangan gitu ya. Kemarin tuh pas kelas 2 pindah ke sini, ujuk-ujuk tuh ada sih diajarin pecah-pecahan. Kayak 1/4, 1/2, itu berapa, 1/4 dari sekian berapa. Terus ada juga satuan-satuan kayak meter, kilometer, terus kilogram, gram gitu-gitu udah diajarin. Nah, gue nggak tahu tuh di Indonesia kelas 1 di semester 2-nya udah diajarin itu atau belum. Karena kita kan keburu pindah ke sini itu kan pas semester 1. Jadi gue kurang paham ya. Jadi sebenarnya kelas levelnya yang lebih tinggi di sini itu sama nggak dengan level yang di Indonesia, karena katanya kelas 3 di sini sama dengan kelas 2 di Indonesia materinya. Oke, kayaknya bahasan tentang sharing gue soal sekolah anak di sini udah semua ya, soal kurikulum, bahasa, terus transport, jam sekolah,
Kayaknya udah semuanya. Untuk model sekolah ketika pandemi kayak gini, terus referensi sekolah-sekolah di sini, biaya-biaya sekolah, sama persiapan nih bagi yang mau rencana pindahan ke sini. Mohon maaf mungkin di next episode ya, karena gue ini udah mau jemput anak gue yang kecil, dia lagi sekolah. Jadi semoga sharing gue hari ini menambah wawasan dan info-info lah tentang sekolah anak di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share ya. Sampai jumpa di part 2 tentang sekolah anak. Bye!